Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah pagi hari ini. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami diberi kesempatan untuk dapat bertemu dalam ibadah. Sebelum kami melakukan aktivitas, kami mohon ya Bapa, berkenan menuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami firman-Mu dan mempedomani firman-Mu dalam menjalani hidup ini. Kami sedia membaca merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah dalam nama Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini Ibrani pasal 13 ayat 16. Ibrani 13 ayat 16 firman Tuhan demikian bunyinya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Tema renungan kita hari ini ialah berbuat baik sebagai tanda ucapan syukur. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam perjalanan hidup kita di muka bumi ini, yang kita ketahui bahwa ternyata jurang pemisah antara orang miskin dan orang kaya sangat-sangat lebar. Misalnya saya mengutip dan membaca Kompas. Daftar nama termiskin di dunia diurutkan oleh Bank Dunia berdasarkan pendapatan nasional bruto per kapita masing-masing negara. Di antaranya negara Burundi, Somalia, Mozambik, Madagaskar, dan lain-lain. Memang dari 10 daftar ini tidak termasuk negara kita Republik Indonesia. Dikutip dengan judul 10 daftar negara termiskin di dunia 2022. Kemiskinan menjadi fokus kedatangan Kristus. Misalnya kita bisa membaca di Lukas 4 ayat 18 hingga ayat 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Pengikut Kristus terpanggil untuk terlibat dalam mengatasi kemiskinan. Orang percaya terpanggil untuk peduli dan bertindak mengatasi kemiskinan. Bagaimana bentuknya? Mari kita mulai dari dasar berpikir kita seperti yang dikatakan surat Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, dari ayat ini jelas bagaimana kita bertindak. Pertama, berbuat baik dalam bentuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, suatu hal yang bernilai ibadah aplikatif, bukan ibadah ritual. Karena ketika kita membantu orang lain, menolong orang lain, itu korban-korban yang sesungguhnya. Dalam bentuk langsung ataupun tidak langsung, itulah yang disebut korban yang sesungguhnya. Yang kedua, memberi bantuan yang dimaksud di sini sebagai wujud terima kasih kita karena Tuhan telah mengaruniakan berkat-berkat-Nya. Artinya, pemberian bantuan kita bukan dalam rangka mencari keselamatan, akan tetapi wujud syukur kita kepada Tuhan.
Itulah yang dikehendaki Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita masih hidup di dunia yang diperhadapkan dengan berbagai kesulitan, krisis, bencana alam, non-alam yang menuntut kita melihat, peduli, dan bertindak membantu menolong dengan cara terlibat langsung, berdoa, dan menyalurkan bantuan berupa apa saja melalui gereja ataupun lembaga-lembaga yang resmi. Hal-hal kecil bisa kita lakukan sebagai wujud kepedulian kita dengan cara menyisihkan uang atau harta benda kita dengan membantu mereka yang membutuhkan. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 149, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Kebaikan-Mu yang luar biasa, yang berimplikasi kerelaan, kerinduan kami untuk berbuat nyata kepada sesama yang membutuhkan pertolongan. Kami siap membantu mereka yang membutuhkan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perjamuan kudus di GKPO Halim Perdanakusuma akan dilaksanakan tanggal 2 Oktober 2022. Di tempat ini di gereja GKPO Halim Perdanakusuma Jalan Angkasa, tempat akan didistribusikannya anggur dan roti untuk pelaksanaan perjamuan kudus. Kesempatan ini sebelum didistribusi dan dipergunakan tanggal 2, kita akan mendoakan, lalu kita akan memberikan kepada majelis kompleks untuk disampaikan di gereja-gereja tempat dilaksanakannya perjamuan kudus. Mari kita berdoa untuk memohon pertolongan Tuhan agar roti dan anggur ini dipergunakan sebagaimana mestinya. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan berkenan memberi kesempatan bagi gereja kami untuk nantinya melaksanakan perjamuan kudus. Roti dan anggur adalah makna simbolik akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kami akan menggunakan itu untuk kami mengingat, menghayati, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tubuh dan darah Kristus telah terpecah-pecah. Darah-Mu telah mengalir untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan berkati pelaksanaan perjamuan kudus nanti. Setiap petugas roti dan anggur ini, Tuhan berkati agar kemuliaan nama-Mu menjadi nyata dalam pelaksanaan perjamuan kudus nanti. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Silakan Pak didistribusikan ke kompleks. Demikian pelaksanaan doa dan pendistribusian roti dan anggur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selesai.